Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Saptra Wilis, NIM C0020009. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Akad Ijarah. Pengertian akad ijarah. Ijarah sejenis dengan akad jual beli, namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tetapi hak guna atau manfaat dari suatu aset atau dari jasa pekerjaan. Aset yang disewakan objek ijarah dapat berupa mobil, rumah, peralatan, dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah, karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya. Kemudian landasan syariah akad ijarah atau sewa menyewa. Landasan syariah tentang akad ijarah adalah terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang bunyinya artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisan pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu pada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Syarat sah akad al-ijarah. Pertama, sudah bisa membedakan antara hak dan batil, minimal 7 tahun. Tidak disyaratkan harus balik. Yang kedua, sigat ijab kabul. Sigat ijab kabul di antara mujir dan mustajir. Yang ketiga, ma'qud alai, barang atau manfaat, mengetahui manfaat barang yang akan diakadkan seperti mendiami rumah atau menjahit. Yang keempat, ujrah, mengetahui upahnya terhadap barang yang akan disewakan. Yang kelima, adanya penjelasan waktu. Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal dan minimal. Rukun-rukun ijarah. Pertama, pelaku akad yang terdiri dari mujir dan mustajir. Yang kedua, sigat akad yaitu ijab kabul. Yang ketiga, makjur atau barang yang disewakan atau objek. Yang keempat, ajur atau ujroh yaitu upah, harga sewa atau manfaat sewa. Jenis-jenis ijarah. Pertama, ijarah di mana objeknya manfaat dari barang seperti sewa binatang, ternak, kerbau atau mobil. Kedua, ijarah di mana objeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa guru. Beberapa ketentuan hukum sewa. Pertama, diperbolehkan menyewa guru untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan. Yang kedua, diperbolehkan menyewa seseorang dengan memberinya makan serta pakaian. Ketiga, menyewa sebuah rumah yang telah ditentukan kelayakannya didasarkan pada dugaan. Yang keempat, ijarah dianggap batal dengan rusaknya barang yang disewakan, misalnya rumah yang disewakan roboh atau binatang ternaknya mati. Yang kelima, pekerja yang disewakan di dalam jumlah yang cukup banyak, maka mereka diwajibkan menggantikan barang yang dipakai bekerja dan tidak diwajibkan mengganti barang yang hilang. Yang keenam, uang sewa harus ditetapkan melalui akad dan harus diserahkan setelah terpenuhi manfaat yang dimaksud atau setelah pekerjaan selesai. Macam-macam ijarah. Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi oleh ulama fikih kepada dua macam, yaitu bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat misalnya ada sewa menyewa kendaraan, rumah, toko, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syarak, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Sedangkan ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, supir taksi, guru, dan lain sebagainya. Al-ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat serikat. Kedua bentuk ijarah tersebut menurut ulama fikih hukumnya boleh. Kewajiban orang yang menyewakan dan penyewa. Pertama, orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang disewakan. Kemudian penyewa ketika selesai penyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana kita menyewanya.
Kemudian masing-masing penyewa maupun yang menyewakan tidak boleh membatalkan kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akan dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Kemudian orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada orang penyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Sekian, terima kasih hasil presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.